Bang saya ada apa? Apaan? Tuh. Apa? Udah duduk diam. Yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kiraksa Manggala, masih di Kepo Misteri. Ini begini nih, kalau lama nggak syuting jadinya agak-agak sedikit berbeda. Berbeda ya. Ya mungkin agak terasa beda gambarnya mungkin. Kenapa kita kemarin tidak pernah upload? Kepo Misteri udah berapa minggu ya? Ada sekitar 2 mingguan nggak syuting. Nggak syuting ya. Terus nggak ngupload juga karena ada kendala teknis ya. Dan semoga kedepannya kembali lagi Kepo Misteri akan memberikan kalian banyak wawasan, informasi tentang hal-hal mistis dan mendatangkan orang-orang yang punya kekepoan tentang hal misteri. Seperti malam ini balik lagi kita kedatangan stok lama, Asis Gendeng. Tepuk tangan. Kurang seru sih ya. Iya. Nggak seru. Ya, ada ini nggak Ki? Nggak usah. Nggak ada. Yo. Ada ntar ada. Oh, ada. Oke. Iya. Asis, Iya. apa kabar? Udah lama banget kita nggak ini, dan suasananya agak sedikit berbeda. Iya. Ya. Mudah-mudahan apa sih pengen rambut? Rambut saya Ki, model baru. Model baru. Iya. Oke. Nggak peduli juga orang-orang sih. Iya. Oke. Udah lama sis nih. Tuh kan? Apa tuh sis? Tuh, apa tuh? Aduh. Tuh. Udah alam. Udah dibilangin tadi Iya. syuting suara HP-nya dimatiin. Masih bunyi juga. Aduh, tuh kira saya udah dimatiin dari tadi. Udah ya, aman ya? Iya. Aman dah. Biasa sih suka begitu. Tadi udah diingetin padahal suruh matiin ini. Oke sis. Kemarin-kemarin nggak syuting kenapa? Ya, saya juga schedule saya padat Ki. Schedule padat. Biasa, orang Iya. sibuk Ki. Kenapa? Yang benar bukan schedule padat. Apa? Kemarin kenapa? Banyak yang nanyain. Iya. Mana nih Kepo Misteri gitu? Iya. Kemana? Biasa Ki, kan kita lagi renovasi alat Ki, biar makin kintlong. Renovasi alat? Iya dong. Emang ada yang beda? Ada Apa? tuh. Saya tuh beda. Apanya beda? Rambut Sama tuh, aja. ininya kan. Apa ya? Suasananya. Lightingnya beda? Iya, makin wow gitu. Kayaknya nggak ada yang beda, tetap aja. Gitu. Emang beda ya? Beda tak? Emang ada yang Beda dong. Beda. Oke. Oke, seperti biasa, sis. Iya Ki. Ini nggak ada bintang tamu lain tak selain Asis. Saya dulu Ki. Asis mulu orang Iya. capek sis apa? Terus gini, yang belum subscribe dulu sis ya. Iya, Subscribe dulu, terus komen di bawah kalian mau bahas apa. Seperti biasa banyak Beri yang masukan Ki ya. apa yang mau dibahas. Terus gini, kita kan mau bikin Kiraksa, maksudnya pengen bikin Kepo Misteri itu di luar sis. Wah, mantep tuh Ki. Di luar, jadi outdoor. Wah. Biar langsung misalkan ada orang yang bertanya tentang sesuatu hal, langsung bisa Interaksi. Misalkan orang mau tahu tentang kuntilanak. Nah, mudah-mudahan kan kalau di luar langsung kuntilanaknya ada beneran. Oh iya juga. siapa yang ini kan? Iya. Kan bisa jadi gitu loh. Terus kalau orang mau bahas misalkan penarikan pusaka, kalau kemarin di sini sama siapa ya? Sama almarhum Mas Eko. Almarhum Mas Eko. Ya, kalau kalian yang nonton tentang penarikan pusaka dengan Mas Eko sudah almarhum. Oh, almarhum. Jadi orang datang ke sini sis, terus almarhum. Waduh. Ya, gitu. Agak ngeri. Tapi alhamdulillah ya. Jadi kekepuan Mas Eko almarhum tentang hal Penarikan pusaka akhirnya
terjawab sudah ya, karena kan ngobrolnya nggak cuma di sini. Setelah podcast juga setelah podcast ini bukan podcast sih, setelah ngobrol di sini kan Kepo Misteri, terus dia masih ngobrol lagi lebih dalam lagi ya. Iya, jadi sebelum dia kembali kepada keharibaan Allah ya, dia sudah selesai dengan urusannya, kekepoannya tentang hal mistis gitu sih. Iya. Ya semoga juga Aziz begitu. Apanya? Maksudnya kekepoannya tentang hal mistis itu terjawab sudah gitu loh. Iya benar Ki. Iya kan, kalau mati juga tenang. Iya. Karena masih banyak kepo-kepo. Jadi yang mau kita bikin Kepo Misteri di luar, komen di bawah. Terus kira-kira bahas apa yang mau kalian ingin Kiraksa bahas di Kepo Misteri yang di luar. Sebenarnya kemarin udah mencoba kita ke sana ya, ke keluar, syuting di luar sih, tapi belum dapat aja sih ininya apa namanya? Tempat yang tempat dan temanya yang pas gitu. Ya semoga nanti setelah ini Kepo Misteri di luar. Iya. Ya Sis ya. Iya. Ya tenang, nggak sama Asis ya Sis ya. Saya nggak ikut. Nggak. Ikut dong. Dan masih tetap sama kalian yang pengen datang di Kepo Misteri ya, punya kekepoan tentang hal mistis, boleh datang ke sini atau jadi bintang tamu di Kepo Misteri yang di luar nanti ya. Makanya yuk komen di bawah apa yang mau dibahas, terus kalau kalian yang mau ikut nge-YouTube sama Kiraksa, nge-YouTube udah kayak YouTuber, boleh komen di bawah atau hubungi nomor WA yang ada di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa makanya subscribe, dukung channel ini gitu. Sama like, comment, share, dan gitu. Shopbaker. Ya tadi subscribe. Subscribe. Shopbaker terus. Iya. Oke, Sis, kita kasih sekarang. Ya Ki. Apa yang mau Asis tanya? Saya mau bahas tuduh Ki ya. Mau bahas tentang kodam Ki. Kodam. Iya. Kodam. Iya. Kodam nih. Kodam. Asis tahu kodam? Nah, itu yang mau Asis tanya. Nah, makanya saya mau nanya tentang kodam Ki. Tiba-tiba nanya kodam. Mudah-mudahan pertanyaannya lurus lempeng ya, nggak ada belok-belok. Apa yang Asis mau tanya? Iya, kemarin-kemarin sih. Kemarin tuh, iya beberapa hari yang lalu saya kan kerja tuh Ki, tuh saya istirahat lah, nyantai. Di rumah? Enggak. Di mana? Di BKT. BKT? Iya, siang-siang kan lumayan tuh, lagi panas, adem, ya kan di BKT saya. Emang BKT adem Sis? Wah adem sejuk Ki, tapi pada tahu tar mereka. BKT? Nggak semua juga orang tahu BKT. BKT apa emang? Banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Timur, pinggir kali sebenarnya. Enak Ki, udah gini adem ya kan. Oh iya, gitu. oke. Iya. Tempat trek orang jogging gitu ya. Tuh. Naik sepeda gitu ya. Saya suka lari pagi juga Ki. Oke, Asis istirahat di situ. Iya, terus istirahat. Pas istirahat gitu, ada beberapa orang lah pada nyantai, ngopi kan. Ada salah satu orang tuh Ki ngeliatin saya terus. Liatin kan. Deman sama Asis. Enggak lah. Cowok Ki, cowok. Oh, cowok. Iya. Kok ngeliatin Asis terus kenapa? Iya, enggak tahu. Saya kan risih kan. Saya pura melengos saya kan. Gitu, melengos. Dia ngeliatin saya kan. Wah. Udah berapa saat dia nyamperin saya tuh Ki. Begini. Hah? Enggak lah. Oke, kan begini nyamperin terus begini gitu kan. Nah, terus itu nyamperin saya, nyamperin, tiba-tiba dia bilang ke saya gitu, Mas ini ya keturunan raja gitu. Asis dibilang keturunan raja sama dia. Nah, saya kaget, raja apaan saya gitu kan. Raja singa gitu. Iya. Terus urut ya kan. Nah, nanya saya gitu, raja gue bilang Mas tahu dari mana gitu. Enggak, soalnya saya lihat di belakang sampean, di belakang saya gitu katanya. Saya punya nenek moyang tuh katanya keturunan raja, dan di belakang saya itu ada kodam Ki. Oh, di belakangnya Asis ada kodam. Dia ngelihat di belakang Asis ada kodam. Ya, ada kodam. Oh, dia bilang Asis itu keturunan raja. Nenek moyang Asis orang-orang dari keturunan kerajaan. Iya, raja. Dia tahu itu karena di belakang Asis ada kodam. Ada kodam. Ya. Nah, pertama saya sempat nggak percaya kan. Cuman dia bilang wah orang Sulawesi ya. Iya sih, gue bilang emang bener. Cuma saya apa mungkin. Kelas apa? Oh, dia tahu di Asis itu orang Sulawesi gitu. Iya, makanya kenal Asis kali. Ya enggak lah.
Iya, maksudnya Asis nggak kenal dia kenal Asis kali. Iya, kan saya mungkin nggak bisa pikir rasa pada fans saya. Gitu. Gitu. Yang gitu. Mungkin Iya. Asis kena prank. Tahu-tahu itu saudara Asis yang nggak kenal. Gitu lah. Pokoknya gitu Ki, dia bilang gitu saya. Pokoknya dia bilang Asis. dia tahu Asis itu orang Sulawesi gitu ya. Iya, Sulawesi kan. Emang Asis orang Sulawesi, katanya orang Jakarta. Ya, yang bener yang mana? Besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Aslinya Bapak saya Sulawesi. orang Sulawesi namanya Asis. Iya, ada lah nama ininya khususnya. Ada. Iya dong. Biasa. Gitu. Iya. Daeng. Ya Allah, Daeng. Hah? Enggak lah. Enggak. Oke. Dia tahu Asis orang Sulawesi. Terus habis itu? Nah, makanya dia langsung nanya saya gitu. Turunan raja nih, Mas. Raja apa? Makanya belakang saya katanya ada kodam. Dan nenek moyang saya tuh keturunan raja, gitu. Raja-raja lah gitu. Terus? Setelah beberapa menit, udah Mas saya cuma nyampein dia doang. Tiba-tiba dia pergi. Wah, lah. Ini saya bilang enggak jelas banget kan. Saya lupa namanya Ki. Belum sempat nanya namanya. Sekalian foto bareng gitu, saya inget dia. Lupa saya. Enggak foto bareng juga lah. Ngapain foto bareng nanya? Iya. Nah, pokoknya itulah. Kan saya kesini ke Raksa. Saya bilang, "Tahu, ini ke Raksa." Yang Asis mau tanya apa? Ya, tentang kodam. Nah, sebenarnya itu kodam itu Ki. Kodam itu apa sih definisi kodam? Ya. Enggak, emang Asis percaya Asis ada hodam? Ya makanya itu. Saya kan di sini nanya sama Ki Raksa. Kenapa nanya hodamnya? Asis nggak penasaran itu beneran ada hodam apa enggak gitu? Iya kan. Nah, pertanyaannya Ki Raksa, Asis percaya gak gitu loh? Itu beneran hodam gitu? Percaya atau enggaknya saya nggak tahu Ki. Nggak tahu maksudnya. Tapi itu orang bener-bener Asis nggak kenal? Iya nggak kenal. Tahu-tahu Nyamperin saya gitu jelas sih apa? Yang bilang saya gitu. Tahu-tahu dia tahu kalau Asis itu orang Sulawesi gitu ya? Sulawesi. Yang bikin Asis penasaran kenapa bisa tahu dia Asis orang Sulawesi gitu Sulawesi, ya? Kan. Terus, terus Sulawesi terus dia bilang gitu, saya keturunan raja. Itu makanya. Asis keturunan raja bukan? Bukan. Pernah cerita gak orang tua kalau Asis itu dulunya adalah darah biru? Wow, enggak lah, yang santang dong Ki. Darah coklat Asis ya. Darah merah itu. Darah motor Asis nih. Itu saya penasaran Ki. Oke, yang Asis penasaran adalah bener gak gitu? Ya, bener gak tuh Ki? Kodam itu ada. Terus apa sih definisinya kodam? Hodam. Oke, hodam itu kan bukan bahasa Indonesia. Hodam itu kan bahasa apa ya? Bahasa Arab sih ya, bahasa Arab. Arti dari hodam itu sebenarnya kan pembantu. Arti dari hodam ya, secara artinya gitu loh. Jadi kalau dikatakan hodam itu lebih kepada ini sosok jin. Jadi hodam itu adalah sosok jin pembantu sebenarnya. Jin pembantu. Hodam itu jin pembantu. Kenapa sih Asis kayak nggak ini? Nggak konsen? Konsen nggak? Konsen. Oh, konsen. Oke. Jin itu Sis, jin itu adalah jin itu. Hodam itu adalah pembantu. Jadi lebih kepada karena dikatakan hodam dalam diri manusia berarti kan ada sosok kan gitu. Sosoknya itu kan sosok jin. Nah, dibilang hodam berarti kan jin itu adalah perannya atau fungsinya sebagai pembantu dari manusia yang dia ikuti, dampingi. Jadi hodam itu kan jin yang mengikuti manusia. Nah, kenapa dia mengikuti manusia? Biasanya karena tertarik dengan pribadi manusia itu. Maka dia bersedia menjadi bisa bersahabat dan fungsinya itu lebih kepada membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal ya biasanya hodam itu membantu, terus menjaga, mendampingi kan gitu, mendampingi orang itu karena dia ikut terus. Jadi ada yang bilang hodam itu adalah jin pendamping kan gitu. Jin pendamping. Iya, yang fungsinya membantu orang itu ketika orang itu dalam keadaan dalam masalah. Memiliki masalah atau dalam keadaan yang dalam bahaya kayak gitu-gitu. Jadi hodam itu adalah jin yang mendampingi atau mengikuti manusia yang bertujuan untuk membantu manusia itu. Membantu manusia. Itu hodam. Gitu. Terus kalau dikatakan Asis ini bener gak ada hodamnya gitu kan? Kata orang yang ketemu sama Asis di BKT katanya Asis punya hodam gitu ya. Ada dia ngeliat hodam gitu ya. Hodam. Iya, kalau Ki Raksa ditanya sekarang, Ki Raksa jawab nggak ada, Asis nggak ada hodam, nggak ada. Kalau ada kan dari awal udah Ki Raksa bilang kan gitu. Iya.
Terus kalau dia kok dia bisa tahu dia apa namanya Asis ini orang Sulawesi kan gitu. Ya. Kalau itu kan ya walau alam deh kalau itu deh. Tapi kalau dibilang Asis ini ada khodam, nggak ada. Ya karena nggak sembarangan orang ini sis nih, nggak sembarangan orang punya khodam. Ya nggak sembarangan ada semua orang bisa orang kayak Asis ada khodam gimana ininya sih? Iya sih. Nggak sembarangan juga jin itu menjadi pendamping manusia, nggak sembarangan jin itu juga mau menjadi pembantunya manusia itu. Ya itu setahu gue orangnya juga nggak ini ya. Iya, kan ada kriteria tertentu gitu. Apalagi mau ditanya? Iya. Kok sebenarnya kodam itu berbahaya nggak sih? Ustaz, berbahaya atau tidak gitu? Kodam itu kan dia pembantu kan, bantu manusia. Sebenarnya kalau dibilang berbahaya, berbahaya bagi mereka yang tidak paham. Gini, berbahaya bagi mereka yang tidak paham gini. Banyak orang yang di sisi zaman sekarang nih cuma terus ngaku-ngaku punya hodam. Banyak nih ngaku-ngaku punya hodam. Padahal ngerti juga enggak kan gitu. Cuma katanya saya ini ada bener gak sih Ki saya ada pendamping, ada hodamnya. Karena cuma berdasarkan ada orang yang ngomong kayak Asis nih. Ada orang yang ngomong kalau Asis itu punya hodam, terus abis itu Asis percaya begitu aja, terus kepedean kemana-mana ngomong saya ini ada hodam kan gitu. Padahal nggak paham hodam itu apa, bagaimana terjadinya seperti itu kan gitu. Kalau Asis tanya bahaya gak sih? Bahaya buat orang-orang kayak Asis nih yang nggak paham. Yang nggak paham gitu ya? Ya nggak paham tentang apa itu hodam ya. Kan katakan hodam itu adalah jin ya. Iya. Terus ada yang orang katanya bersahabat dengan hodam, dengan jinnya itu bersahabat. Terus kenapa jadi berbahaya? Berbahaya bagi orang yang tidak paham bahwa jin itu kan punya sifat yang sifat dasar jin itu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat. Iya, walaupun dia baik, walaupun dia punya niat ya, terus malah mengarahkan ke hal-hal yang baik gitu, terus malah menolong, misalkan Asis ya, malah menolong Asis untuk menghindarkan Asis dari masalah, dari mara bahaya. Bisa jadi itu adalah cara mereka untuk menarik simpati manusia itu, supaya mereka percaya bahwa hodam ini memang benar-benar baik kan gitu. Setelah Asis percaya, setelah manusia ini percaya, setelah manusia ini jadinya akhirnya yakin dengan itu, sifat dari jinnya itu keluar, artinya tipu muslihatnya mulai dia perlihatkan di situ. Karena Asis sudah mulai percaya nih. Ketika dia arahkan Asis ke hal-hal yang buruk, ya Asis akan ikut kan gitu. Ya caranya pertamanya kan pasti bagaimana caranya Asis ini mau kan gitu, mau percaya, mau menganggap kalau dia baik. Kalau udah baik kan Asis akan percaya dengan dia terus ikut. Nah, sifat aslinya nanti akan keluar. Nah ini yang berbahaya. Makanya saya rasa sering bilang sama orang-orang, sebelum kalian masuk ke ranah itu, pertama kalian mesti punya bekal ilmu. Ya kalau dalam Islam itu ya minimal dirimu ngerti ilmu syariat lah kan gitu. Ya terus ilmu dasar di dalam ajaran agama lah, ilmu syariat, ilmu fikih kayak gitu ya. Itu harus paham. Kenapa? Agar tidak sampai saat nanti jin itu mempengaruhi dalam hal yang buruk gitu loh. Kita masih bisa punya filter kan gitu. Tidak begitu saja mengikuti apa yang dia katakan gitu loh sis. Tapi kalau orang-orang yang awam bahkan imannya tipis kan gitu ya. Kan terkena tuh gitu sih. Apalagi yang mau ditanya? Jenis-jenis kodam. Jadi bahayanya di situ ya. Karena gini, banyak orang juga ya, bahkan ada katanya ulama yang punya khodam, ustadz yang punya khodam. Kalau itu ya kirasa nggak mau ini ya, maksudnya nggak mau mengomentari. Artinya kalau mereka kan orang-orang yang punya dasar ilmu ya. Jadi bagaimanapun mereka masih bisa memfilter itu gitu loh. Dan kebanyakan itu bukan mau mereka, bukan disengaja gitu loh. Karena khodam itulah yang tadi ya, gitu ya, yang seneng sama dia, bukan dia mencari khodam terus atau meminta jin untuk menjadi khodam dia, bukan gitu loh. Tapi jin itulah yang mengikuti dia gitu, karena sifatnya, akhlaknya, imannya kan gitu ya, ilmunya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau buat mereka ya mungkin tidak bahaya, tapi orang-orang biasa itu bahaya gitu. Lanjut. Kalau jenis-jenis kodam Ki, itu apa tuh Ki? Jenis-jenis kodam. Nah, kodam Bukit Barisan, kodam Siliwangi, kodam Jaya.
Itu jenis-jenisnya. Apa itu bukan Ki? Itu Kan mah kodam. persatuan. Persatuan. Apa itu? Kodam. Komando daerah militer kan? Bukan. Jenis-jenis. Aduh. Jenis kodam Ki. Kan saya pernah dengar tuh kodam ada. Oh, kodamnya harimau. Oh. Nah, Sebenarnya kodam itu nggak ada jenis-jenisnya. Kodam itu ya jin sebenarnya. Nah, tapi kan jin itu kan punya kemampuan untuk merubah wujud mereka, membentuk diri mereka menjadi sosok apapun kan gitu. Ada sosoknya kayak macan putih, makanya ada kodam macan putih. Nah, iya itu. Kodam bekicot ya kan, kan gitu. Ya iya terserah kan gitu. Tapi kan biar keren masa ya bekicot, kan. Hodam saya punya hodam bentuknya cacing tanah kan nggak enak kan gitu ya. Makanya yang seru-seru biasanya hodam macan putih. Ya. Apalagi sih singa. Ya kan terus apalagi sih. Kalau belalang kan susah, maksudnya kurang keren kan gitu. Hodam naga. Oh naga kan gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau dibilang jenisnya, ya jenisnya jin. Ya jenis apa? Banyak kan ini cuma mengistilahkan aja. Jadi seolah-olah hodam itu ada jenisnya, banyak jenisnya. Padahal sih ya namanya hodam ya jin. Dasarnya jin gitu. Bentuknya seperti apa ya? Kita kembali lagi ke jin itu. Jin itu kan bisa berbentuk apa aja. Apa tergantung kayak pikiran kita gitu kan. Wah, kita pengen kayak naga, mungkin jadi ikutin naga. No, nggak gitu juga. Jadi mungkin ada misalkan Kiraksa nih ya, punya hodam kan gitu. Terus Kiraksa bilang komunikasi sama hodam. Bentuknya ini dong, ganti dong kan gitu. Bentuknya saya pengen punya hodam bentuknya mobil BMW kan. Wah. Gitu. Maksudnya itu adalah keinginan atau gini, jin hodam itu membentuk diri sesuai dengan karakter dari orang itu kan gitu. Kalau dia seorang raja, hodamnya kan harus yang keren kan gitu. Raja wali kan gitu, atau macan putih kan gitu. Lang. Ya, masa raja terus jin pembantunya, jin pendampingnya, hodamnya, masa bentuknya burung emprit kan gitu kan kurang gagah kurang gitu. Iya. Gitu Jis. Kalau jenis ya. Iya. Nah, apalagi ciri orang punya kodam Ki. Ciri-ciri orang punya hodam. Mempunyai kodam. Nanti banyak yang ngaku-ngaku nih Sis kalau begini nih. Iya kan saya kan Nasra juga kan. Ciri-ciri ya, tapi nggak mutlak ya. Jadi gini kalau kira saya bilang ciri-ciri, tapi jangan langsung nanti ngelihat, wih orang berarti punya hodam nih, nggak gitu juga sih, kan gitu. Tapi biasanya orang yang punya hodam itu dia memiliki ciri-ciri. Pertama, orang yang punya hodam itu dia orang yang punya fisik yang kuat. Biasanya. Fisiknya kuat, bukan berarti dia badannya besar, bukan. Bukan berarti badannya besar atau badannya harus yang keker, enggak gitu. Dia memiliki enggak kan saya kuat itu. Iya, enggak kayak Sis juga lah pokoknya. Fisik yang kuat maksudnya gini. Contohnya apa ya? Kalau fisik yang kuat, biasanya orang yang punya hodam itu jarang sakit. Jarang sakit. Hampir nggak pernah sakit kayaknya. Gitu, jarang sakit. Kalaupun sakit yang biasa lah. Yang gampang disembuhin lah gitu. Masuk angin kayak gitu-gitu. Terus sakit kepala kan gitu. Terus sakit lapar kan gitu. Lapar sakit gak bukan? Bukan kewajiban Ki. Bukan. Iya. Ya aus gitu penyakitnya. Ya jadi relatif orang-orang seperti itu yang memiliki hodam, ciri-cirinya salah satunya, tapi ini balik lagi sih, ini enggak mutlak ya, nggak pasti begitu. Nanti Asis ngeliat orang yang, wah ini dia nih nggak pernah sakit nih kayaknya nih, punya hodam nih, nggak begitu juga. Ya ini kan cuma ciri-ciri yang ketika misalnya gini, ada orang yang bener punya hodam, terus katanya dia punya hodam, terus sakit-sakitan kan gitu. Nah ini perlu dicurigai kan gitu. Bohong berarti ini, gitu loh Sis maksudnya, paham? Iya. Itu yang pertama, dia jarang sakit. Yang kedua, di orang yang punya hodam itu biasanya memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Tingkat spiritual tinggi. Ya, dia punya tingkat spiritual yang tinggi. Artinya orang-orang yang punya hodam itu jarang melakukan hal-hal yang buruk. Gitu loh. Karena alasan kenapa hodam itu mengikuti dia kan juga karena dia memiliki sikap atau perilaku yang baik biasanya, yang membuat hodam itu tertarik sama dia. Jadi kalau orang-orang yang punya hodam biasanya nggak suka tuh sama hal-hal yang jelek, yang aneh-aneh lah gitu ya. Yang aneh-aneh.
kayak Asis kan pergi ke pijat plus misalkan. Itu orang yang punya hodam biasanya nggak mau, nggak mau gitu, nggak suka kan gitu. Ya kan Sis, ke karaoke kayak Asis kan, karaoke plus gitu. Ya kan. Terus yang ketiga, biasanya orang-orang yang punya hodam itu dia punya sorot mata yang tajam. Gitu. Dia cara memandang itu melihat sesuatu itu kelihatan dari matanya itu tajam ngelihatnya. Gitu. Oh. Berarti orangnya kuat tuh ya, kuat ya kan. Gak gampang sakit, mata tajam. Kiraksa dong. Siapa? Itu Kiraksa? Iya. Tuh, apalagi tuh Sis? Apa sih Sis dari tadi? Itu biasa Ki. Apa maksudnya? Kan cicil kodam katanya orang gak gampang sakit. Ya kan? Matanya tajam. Terus pokoknya kuat lah orangnya gitu. Ya, punya tingkat spiritual. Nah, itu kan kayak Kiraksa. Kayak Kiraksa? Oh, Kiraksa. Kan biasa kalau orang denger Kiraksa, wah pada gimana gitu kan. Orang gimana gitu. Gimana apanya? Agak-agak Kiraksa jarang sakit. Ya, iya, memang saya ya alhamdulillah nih ya. Selama pandemi ini aja Kiraksa nggak pernah kena nih. Kan gitu ya. Terus jarang sakit emang. Terus Kiraksa nggak suka di tempat-tempat yang jelek. Iya. Tuh. Terus emang Kiraksa sorot matanya tajam. Tajam Ki. Hah? Emang tajam apa? Hanya aja para yang emang itu. tajam. Kalau ngeliatin orang tuh kayak tajam, kayak gimana gitu kan? Masa? Iya. Padahal kayaknya biasa aja ngelihatnya. Ngeliatin kayak sinis gitu kan? Kayak mau menerkam. Iya. Iya enggak. Kalau Kiraksa dikatakan berarti Kiraksa punya hodam nih? Enggak Kiraksa nggak ada hodam. Enggak tak. Maksudnya kalau emang ada yang mau ngikut ya nggak tahu juga kan gitu. Tapi kalau Kiraksa ditanya sama orang Kiraksa punya hodam nggak ada. Apalagi sibuk sama HP aja, HP yang terbuang gitu, juga nih. Nah itu pokoknya. Oh gitu. Jangan balikin lagi ke sini tak. Iya, sonain aja. Apalagi yang mau ditanya? Nah, bisa nggak sih setiap orang merasakan kehadiran kodam atau melihat kodam Ki? Setiap manusia. Bisa semua orang bisa nggak merasakan kehadiran hodam gitu ya? Ya bisa. Cuman kan gini pertanyaannya, hodamnya mau nggak gitu sama orang itu? Kan gitu. Ya tadi itu kan nggak sembarangan orang akan memiliki hodam atau akan ada hodam jin yang ingin menjadi pembantu dia, pendamping dia. Kan mereka juga punya kriteria. Gini, kenapa juga jin mau jadi pendampingnya kan gitu? Iya kan berarti kan bukan orang yang sembarangan sih. Nah, artinya kalau bukan orang sembarangan, dia orang yang luar biasa. Ya apalagi dalam sisi spiritual misalkan. Nah, orang-orang yang seperti itu untuk merasakan kehadiran itu ya biasanya bisa. Tapi kalau di asistannya semua orang bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kalau kalau mau mengolah batinnya, kalau mau mengolah rasanya, ya bisa. Asis juga bisa. Oh gitu. Iya, Asis juga bisa, Sinta juga bisa, semua orang juga bisa. Tapi kan pertanyaannya itu tadi, gitu. Kalau Asis, misalkan Asis didatangi hodam misalkan, ya. Hodam itu kan nggak semuanya juga sesuatu hal yang untuk di awal ya. Untuk di awal itu nggak semuanya juga dalam menjadi sosok yang baik, enggak. Ada yang tahu-tahu ya emang jahat kan gitu. Karena kalau hodam yang jahat terus datanginya yang baik kan enggak. Datanginya kan juga yang sama karakternya. Oh gitu. Berarti sesuai dengan karakter kita dong Ki. Iya. Tapi ya itu juga dilihat lagi agak susah. Maksudnya agak tidak bisa dipastikan gitu loh Sis. Makanya terus ada juga hodam yang dibuat, artinya Asis datang ke Kiraksa terus minta Ki saya mau pengisian hodam. Nah kan banyak ya istilah-istilah seperti itu. Ya datang ke Kiraksa terus minta hodam, itu bisa gak? Ya bisa aja. Yang nggak bisa adalah ini dengerin nih, hey. Yang nggak bisa adalah pengisian hodam online. Nah itu nggak bisa tuh ya. Masa pengisian hodam lewat Tokopedia, lewat Lazada, lewat Shopee, ada, cek aja kalau nggak percaya. Ada tuh Ki. Ada, aneh-aneh aja zaman sekarang kan gitu. Itu nggak bisa tuh, ya. Jangan mau dibohongin. Masa pengisian hodam 300.000, 100.000, 150 ada tuh. Ya nanti dikasih minyak, dikasih ini segala macam. Ya nggak gitu juga kali. Aduh, ada aja orang nyari duit caranya. Nggak gitu. Asis mau apa? Apa tuh Ki? Ya ngerasain hodam.
Saya ngehodam. Enggak mau ya. Iya. Oke. Jadi gini sis, hodam itu nggak sembarangan juga. Ya buat kalian yang nonton di rumah ya, yang mau tahu tentang hodam, lebih baik bertanya ya, belajar tentang apa itu hodam. Jadi jangan percaya dengan kayak Asis tuh ya, ada orang nyamperin Asis bilang Asis ada hodam, dan habis itu pergi. Itu orang kayak gitu-gitu keplak aja palanya. Sebel dah. Iya, dia akhirnya cuma mensugesti orang atau mendoktrin orang, terus orang khawatir habis itu. Iya, kayak jadi. Iya kan? Apalagi dia bisa tahu Asis orang Sulawesi padahal nggak kenal kan gitu. Iya, orang kan jadi kepikiran habis itu. Nggak gitu ya, buat orang-orang yang suka begitu tuh, iseng kayak begitu tuh, aneh dah, ngapain sih pada begitu ya. Kalau emang punya niat yang baik, ngasih tahu orang yang, misalkan ada orang yang punya hodam di belakangnya, kalau Kiraksa malah mendingan gak usah diomongin lah kayak gitu, daripada jadi khawatir, karena nggak semua orang juga sih mau belajar gitu loh sis. Ya, jadi kalau buat Kiraksa, kalau mau tahu tentang gituan ya kayak Asis nanya, datang ke sini gitu. Jadi nggak sembarangan juga ya. Asis kan juga bisa ngerasain. Coba diem. Ki. Belakang saya apaan Ki? Belakang saya ada apa? Apaan? Tuh kaget tuh. Apaan sis? Enggak. Apaan? Dia di belakang saya. Ada apaan? Ada apa Ki? Ada apaan? Hah? Hah? Ada apaan? Belakangnya Asis ada apaan? Asis ngerasain apa? Iya tuh. Ngerasain apa? Kayak Makanya enggak enak, makanya jangan sembarangan. Enak ya? Ada apa di belakang? Ngerasain apa? Iya. Apa? Udah duduk diam. Yang tenang. Diam. Apa? Ngerasain apa? Ada apa tadi? Lihat apa? Apa? Kayak apa? kepakan gitu Ki. Kepakan. Kepakan apa? Hah? Kepakan apa? Apa Asis ngeliat apa tadi? Pokoknya kayak gede gitu. Ngerasain apa? Asis ngerasain apa tadi? Rasain terus kayak belakang saya terus masuk. Enggak, kata tadi kaget kenapa? Iya kayak di gituin Ki. Kayak diapain? Kebasan gitu. Kebasan. Tahu gak di belakang ada apa Asis? Apaan Ki? Tadi udah, sekarang udah nggak ada. Rasain coba. Ada lagi gak? Kayak tadi gak rasanya? Masih sama gak? Beda ya? Enggak. Tadi tahu gak apa di belakang Asis? Apaan Ki? Apa? Kepakan apa? Oh, burung. Itu sayap tadi. Waduh. Gitu. Ke Asis. Itu nggak ada kan? Makanya Asis kaget tadi ya. Ngerasain kayak apa? Kedorong apa kayak ada apa? Kebasan gitu. Kebasan. Angin berarti. Iya. Ya itu. Tapi aman kan Ki? Udah nggak ada. Nah, udah nggak ada lagi. Coba aja rasain. Udah duduk yang santai. Udah nggak ada. Bener nih. Udah nggak ada. Makanya, jadi gini. Ini tadi barusan Kiraksa nggak perlu nggak ngasih tahu Asis, nggak ngarahin Asis sama sekali, tapi Asis bisa ngerasain ya. Bisa ngerasain ya. Iya. Nah, itu hodam. Itu jin gitu loh. Yang seperti itu jin. Jadi kalau bagi Kiraksa mendatangkan makhluk-makhluk seperti itu gampang. Mendatangkan, karena mereka kan ada di sekitar kita, ya. Di sekitarmu ya, kalian yang nonton saat ini mungkin ada di belakangmu, mungkin ada di samping, mungkin ada di depanmu, tapi kan karena nggak bisa ngelihat aja, nggak tahu kan gitu. Iya, mereka kan sama kayak kita, bebas di mana aja. Apalagi mereka tidak terbatas kayak gini, ruang, ya kan? Mereka kan bisa bebas kemana aja. Jadi buat Kiraksa mendatangkan yang kayak gitu-gitu itu tuh ya bisa gitu loh. Terus menjadikan itu sebagai pembantu orang, ya, pembantu manusia, artinya hodam tadi, ya bisa aja. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar bermanfaat? Kalau Kiraksa kasih ke Asis, apakah bermanfaat ke Asis? Kan enggak. Enggak juga sih. Jadi, jadi gini sis, hodam itu adalah jin yang tetap kalau dalam agama itu dilarang. Dilarang kenapa? Dilarang karena banyak orang yang tidak belajar. Artinya dilarang karena tidak paham. Iya. Ya.
kalau mau ya belajar dulu nih gitu loh. Belajar yang benar. Kenapa kayak tadi ya ada kiai yang punya khodam ya, biarin aja kalau kiai mah kan gitu. Dia mah paham gitu loh. Sekalipun jin itu mau aneh-aneh juga, kiai itu juga tidak akan bisa dipengaruhi oleh jin tersebut, ustadz kayak gitu-gitu. Pemuka agama ya dia dengan mudah gampang kayak kiraksa atau paranormal atau spiritualis yang lain ya mungkin bisa, tapi buat orang-orang awam jangan sekali-kali kalian meminta hal seperti ini. Ya, pengisian khodam lah dengan tujuan kamu bisa biar ada yang membantu, ada yang melindungi lah, ada yang segala macam, gak usah lah kan gitu. Jadilah pribadi yang baik, jadilah orang yang baik, gak ada musuh ya. Ketika kamu menjadi orang yang baik yang melindungi khodammu ya, khodammu luar biasa sis. Ya khodam kalian siapa? Yang menjaga kalian Allah, yang membantu kalian Allah, itu lebih keren, lebih luar biasa daripada kita harus meminta jin gitu loh. Toh akhirnya kita juga nggak paham. Nah setelah tidak paham kita gampang terpengaruh, akhirnya sesat deh kita. Ya berbelok akidah kita, ya diarahkan ke hal-hal yang buruk. Karena kita sudah dari pertama sering dibantu, percaya ketika mereka ngomong hal-hal yang menjerumuskan kita, akhirnya kita ikut aja. Jadi nggak gitu. Jadi pesannya Kiraksa nih, karena Asis nih juga nih. Pertama kalau ada yang ngomong-ngomong kayak begitu ya, Asis ya, ketemu sama orang ngomong Asis punya khodam segala macam, jangan mudah percaya. Ya sudah dilupakan saja, abaikan aja, gitu ya. Kalaupun Asis misalkan merasakan sesuatu segala macam, tanya kepada guru, ya, tanya kepada orang-orang yang paham, gitu loh. Tanya orang-orang yang paham, jangan langsung begitu aja percaya, belajar, gitu loh. Jangan pada gendeng lah, jangan pada gendeng. Kira-kira berkali-kali ngomong ini. Jangan hal-hal yang kayak begini kalian jadikan jadi apa ya, keyakinan yang buta. Gitu loh. Ayo kalau mau tahu ya belajar. Kalau nggak mau belajar ya nggak usah dipikirin yang begitu-begitu. Kasihan, banyak hal yang mesti kalian pikirkan, banyak hal yang masih bisa kalian kerjakan yang lebih positif, yang lebih baik buat hidup kalian. Gitu sis. Itu pesannya Kiraksa. Terus kalau memang mau gitu ya, mau ya datang belajar gitu loh. Belajar sini ya itu ya. Iya nggak harus ke Kiraksa juga, terserah, cari aja guru kan gitu ya. Kalau ke Kiraksa kenapa? Ya mahal kan gitu. Mahal kan gitu. Artinya balik lagi sis ya. Mendingan lebih baik menjadi pribadi yang baik ya, terus banyak belajar hal yang luar biasa ya itu aja yang lebih baik. Ya, bahwa yang melindungi kita ya nggak perlu yang gitu-gitu, yang melindungi kita ya Allah aja gitu loh. Asis jadi orang yang benar juga nggak ada musuh kok. Iya sih benar. Ya, banyak orang yang akan menjaga Asis, yang membantu Asis kalau kita jadi orang yang baik, ya kan? Iyalah, banyak orang yang mendoakan kita. Nah, doa-doa dari orang-orang itulah yang akan menjadi syafaat kita untuk supaya Allah bisa melindungi kita juga gitu. Oke, Sis? Iya, Ki. Oke, tanya apa lagi? Udah? Oke sih, udah sih dicukup. Udah gitu doang? Iya. Udah. Ini kan tadi mata ngantuk kayaknya. Iya. Aduh. Kesini ngantuk ya. Baru dateng ngantuk tadi. Pas tadi soal ngomong kodok tuh langsung agak gimana kan, langsung pas tadi ngerasain udah masuk. Udah. Mau lagi gak ngerasain tadi? Enggak. Hah? Nggak mau lagi? Udah kelar. Oke, gitu aja sis ya. Oke, makasih. Semuanya yang sudah nonton itu tadi sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat. Apa yang mau dibahas silahkan komen di bawah. Terus ada yang mau ikutan di sini silahkan komen juga atau hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk nanti ada Kepo Misteri di luar ya. Yang mau ikutan juga silahkan komen di bawah atau hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa nih like, komen, dan share dan Shopbacker. Sampai jumpa di video Kiraksa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada siskop belakangnya itu. Iya beneran. Datang lagi. Ya, datang lagi. Gitu sih. Iya ada beneran. Iya. Saya mau ke sini aja. Gitu sih.